Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sepanjang hidup kita, bahkan sepanjang minggu ini kita diberkati, amin. Saya rindu setiap kita membawa pujian penyembahan kita pagi hari ini ke hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus, sebab Dia layak untuk terima segala pujian dan hormat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mulia, Engkau layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. So
Nama-Mu saja yang kami agungkan dan kami tinggikan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau Kau telah tetapkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini, Tuhan, Pak Immanuel, Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami diberkati oleh firman-Mu, Tuhan. Amin. Setiap daripada kami yang mengambil bagian juga, Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan, percepat langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Betapa kami menyatakan bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, untuk selama-lamanya kami mau puji dan sembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu bawa hidup kami, hati kami di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau fokus pada Tuhan. Thank you Jesus. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
siap bersuka cita bersama saya, sama-sama kita katakan amin. Boleh colek kiri kanannya bilang Tuhan Yesus baik. Wow, yang ke belakang boleh ke depan, yang ke depan boleh ke belakang. Puji nama Tuhan. Yes. Kita semua percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Sama-sama katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Amin. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Semua jempolnya, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, sebab penyertaannya sempurna. Ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Jemaat Gebiklo, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Saya percaya ada sukacita besar di tempat ini. Amin. Sama-sama katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan Saya mau semua jemaat angkat tangan. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik untuk selamanya. Memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Saya mau dengar kata aminnya kencang. Amin. Amin. Tuhan, Engkau Raja Maha Besar. Untuk selama-lamanya Engkau Allah yang paling dahsyat dalam hidup kami. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha
banget, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, setiap minggu kedua kita akan mengadakan persembahan diakonia. Persembahan ini diambil untuk menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Bila pada minggu kedua di bulan ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan tidak terhingga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau juga yang siapkan kami semua untuk memberikan yang terbaik. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Baik, tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Baik dalam suka dan duka setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri, karena ada tangan Tuhan, tangan kuat yang selalu menopang dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku
dan penuntun hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus, bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kita nyatakan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ya Tuhan, Ku tak tak mau aku jalan sendiri Tuhan, Kau yang selalu sertai kami Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Thank you Jesus. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dengan kuasa Roh Kudus, dan juga urapan yang sama mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan menjadi hati seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan kami boleh semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala GBI Glow di tempat ini, Pastor Yangke dan Pastor Yanti Tirta, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Ya, sebenarnya ini bukan tugas yang mudah ya, tetapi ini adalah suatu pelayanan yang mulia yang tidak saya sangka-sangka sebelumnya. Nah, jadi sekitar 2 minggu yang lalu Bapak Gembala panggil saya, wah saya kira ada masalah apa nih. Nah, tapi Bapak Gembala bilang nanti bulan Mei layani firman Tuhan. Wah, saya bercandain ya Bapak Gembala, boleh, tapi Mei 2027. Oh bukan katanya ya, Mei nanti, Mei bulan depan ya. Jadi waktu itu masih bulan April, tanggal 12. Wih cepat sekali saya bilang. Tapi tadinya saya tolak ya, tapi saya renungkan alangkah tidak baiknya kalau menolak satu tugas pelayanan yang diberikan, apalagi kalau pelayanan itu adalah firman Tuhan yang harus diberitakan. Dan kalau kita ingat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan ya, siap sedialah, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Nah jadi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Gembala jemaat sekalian. Saya percaya Tuhan Roh Kudus pasti tolong. Amin. Amin. Nah karena ini baru pertama kalinya saya melayani di ibadah minggu, saya awali dengan kitab Kejadian. Nah kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau saya bayangkan pada waktu itu hanya air.
ya, hanya air dan roh Allah melayang-layang dan semuanya masih gelap, ya. Nah, kemudian kalau di ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan cukup berfirman, jadi terang dan jadilah terang, ya. Nah, kemudian setelah ini Tuhan memisahkan terang dari gelap. Terang dinamakan siang, gelap dinamakan malam, ya. Dan kemudian proses penciptaan yang luar biasa hebat Tuhan lakukan semua. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan katakan di situ, firman Tuhan katakan Allah melihat semuanya itu baik. Dan kalau kita melihat di Kejadian pasal 1 di ayat yang terakhir, ya, di firman Tuhan katakan Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadi kita melihat apa yang Tuhan jadikan tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Amin. Dan segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam hidup kita itu baik. Amin. Mungkin aminnya ragu-ragu ya. Tapi begini. Wah, amin ya. Haleluya ya. Nah, termasuk ya Tuhan menciptakan manusia pertama yang namanya siapa? Adam, ya. Dan dibentuk dari debu tanah. Tuhan membentuk, Tuhan mendesain manusia, yaitu seperti ya kita semua. Dan dikatakan menurut segambar dan serupa Allah. Apa saudara masih ada yang percaya saudara mirip-mirip monyet? Angkat tangan. Nanti setelah ibadah kita doakan. Wah, saya percaya di sini semua percaya menurut gambar dan rupa Allah, ya. Nah, kemudian, ini ceritanya Taman Eden, ya. Tuhan menjadikan Taman Eden. Nah, tapi saya lanjutkan saja. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, atau kita baca bergantian. Ya, ayat ganjil pria baca, ayat genap wanita yang baca. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang wanita. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Tuhan membuat Taman Eden, taman yang indah, taman yang baik, ya, di mana semua binatang-binatang tidak ada yang makan satu sama lain, semua bersahabat, ya, karena belum ada dosa pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat, ya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Jadi memang pada hakikatnya itu manusia itu harus bekerja dan merawat baik-baik apa yang telah Tuhan jadikan. Dan saat itu, ya, di Tuhan katakan di ayat 16, ya, Tuhan kasih perintah semua buah, ya, dari pohon-pohon yang ada di taman itu boleh engkau makan. Tetapi ada satu larangan, yaitu jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kalau makan? Dikatakan ada maut, ya, pasti pada hari engkau memakannya pasti engkau mati, ya. Tuhan kasih peringatan yang keras, ya. Jadi peringatannya itu adalah konsekuensinya adalah kematian. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya. Tuhan katakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalau saudara baca di Kejadian pasal 2, kemudian Tuhan membentuk dari tanah segala binatang, baik binatang liar, binatang ternak, dan juga burung-burung di udara Tuhan jadikan dari tanah. Nah, kemudian Adam menamakan nama-nama dari binatang itu. Tuhan jadikan gajah, ukurannya besar. Lalu Adam namakan ini elephant, gajah. Saya nggak tahu waktu itu namanya apa, udah elephant apa gajah, ya. Ada singa, ada beruang, ada rusa, ada kucing, ada siput, ya, ada burung gagak, burung elang, dan segala macam, ya. Adam kasih nama.
Tapi Adam pikir-pikir, kok nggak ada yang cocok sama dia, ya. Tidak ada yang sepadan dengan Adam. Kalau gajah kegedean, kalau semut apalagi, kok nggak ada yang kayak aku ya, gitu. Nah, kalau dulu ya saya suka kalau di TVRI zaman dulu, saya jadi ketahuan umur berapa ya, nontonnya masih TVRI, belum ada yang lain-lain. Itu acaranya flora dan fauna. Nah, jadi saya kalau udah di rumah, saya suka nonton acara ini tentang hewan-hewan. Kalau sekarang mungkin lebih kenal ya, lebih keren lagi namanya Animal Planet. Nah, kalau acara tentang binatang-binatang. Nah, kalau saya perhatikan dari semua apa yang Tuhan sudah ciptakan, itu ada 2 klasifikasi besar, yaitu jantan dan betina, ya. Jadi saat itu saya percaya Tuhan jadikan binatang-binatang jantan dan betina. Nah, saya punya tetangga yang pelihara ayam jago. Nah, kalau ayam jago itu kan pasti jantan atau betina? Jantan, ya. Kalau pagi kan bunyinya kukuruyuk, ya. Benar apa enggak? Ya, mirip-mirip ayam lah. Kukuruyuk, ya. Yang mungkin kira-kira kalau ayam bisa translate, ya, dia katakan, "Hey, selamat pagi," ya, atau "bangun semua," ya. Nah, kira-kira kalau ayam jago jadi kurang jelas itu jantan atau betina, mungkin bunyinya beda. Kokoroyok, kokoroyok. Saudara bisa kaget. Tetangga lewat, si pemilik ayam dia tegur tetangganya. "Selamat pagi, apa kabar Bapak?" Rupanya si pemilik dan si ayam sama, saudara ya. Nah, kalau ayam model begini waktu itu ada di Taman Eden, ya. Waktu Adam pasti kan kaget. Kekeronyok. Adam pasti panggil, "Hei ayam, sini kau." Salah makan kah? Ya. Ayam kok begitu bunyinya. Nah, kemudian ya, saya singkat-singkat saja. Waktu Adam tidur nyenyak. Jadi Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, dan saya percaya senyenyak-nyenyaknya pada waktu itu. Nah, waktu Adam tidur nyenyak, ya Tuhan menciptakan seorang yang sepadan dengan dia, yaitu perempuan, ya. Kalau binatang ada jantan dan betina, manusia ada laki-laki dan perempuan. Yang diambil dari tanah, bukan dari tulang rusuk. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, Tuhan jadikan laki-laki dari debu tanah, dan kemudian binatang-binatang, burung-burung itu dari debu tanah. Tetapi perempuan dijadikan dari tulang rusuk. Saya renungkan kenapa emak-emak kalau di jalan, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Kalau ditegur marah, saya renungkan, oh materialnya dari tulang, ya. Kalau pria-pria itu kenapa lebih lembut, wanita lebih tangguh, materialnya beda, ya. Jadi pria-pria di sini kalau emak-emak marah-marah jangan sakit hati. Materialnya beda, ya, tulang. Nah, jadi jelas Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang di tengah-tengah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, saudara tuh tugas tanggung jawabnya kadang-kadang harus ingatkan, ya. Kamu ini laki-laki loh. Jadilah laki-laki yang sejati, yang kuat, dan yang memuliakan Tuhan. Kalau punya anak perempuan, kamu ini anak perempuan, ya. Pakai baju yang pantas sebagai perempuan, jadi perempuan yang baik hati, ya, yang bisa mengerjakan tugas-tugas yang baik dan yang memuliakan Tuhan. Nah, selanjutnya. Nah, dari gambar ini udah umum, ya. Mungkin dari sekolah minggu, dari masa kecil kita sudah tahu cerita ini di dalam Kejadian pasal 3, di mana siapa yang diperdaya oleh ular? Hawa, ya. Hawa diperdaya oleh ular. Saya tidak usah bacakan. Nah, dia diperdaya, ada komunikasi yang terjadi, kemudian Hawa makan buah yang namanya buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang tadi Tuhan sudah peringatkan, kasih perintah, jangan makan buah ini, karena kalau pada hari engkau memakannya engkau pasti, ya, ada kepastian mati. Tapi kan di situ ular bulak-balik, ya.
Enggak mati ya, tapi engkau akan seperti Tuhan, kata ular. Nah, tentunya dan kemudian ya Hawa juga memberikan seperti gambar itu, memberikan buah tersebut kepada Adam. Nah, saya tidak tahu persis ya peristiwa saat itu, tidak ada rekaman pembicaraan dan lain sebagainya ya, tapi saya renungkan kok Adam diam aja gitu ya. Kasih ini. Mungkin Adam pertamanya kaget. Ini kan saya coba bayangan saya ya, ini bukan pengajaran atau bukan ini bayangan saya. Waktu Hawa kasih, Adam mungkin pikir, loh ini kan buah terlarang ya, tidak boleh dimakan. Tapi dia diam aja. Atau mungkin waktu dia diam aja, membeku, Hawa mungkin bilang, "Beb, makan Beb." Tulang dilawan ya. Apalagi Adam itu mengagumi orang yang Tuhan jadikan sepadan dengan dia. Wih, cantik, ini yang paling cocok. Ya, Adam tidak berani melawan. Padahal waktu itu Adam gak usah takut, gak ada laki-laki lain di taman itu, hanya dia. Kalaupun si Hawa ngambek, pasti balik-baliknya ke Adam. Tapi itu, ya lah, pokoknya pendek cerita, Adam terima dan kemudian makan. Nah, jadi kalau kita lihat pendek cerita, mereka telah melanggar firman Tuhan, dan kalau saya boleh katakan itu adalah ketidaktaatan pertama yang terjadi dalam sejarah manusia. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengangkat satu tema yang mengenai hati yang taat dan setia. Kita mau jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dan kalau kita baca di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Jadi di dalam bagian ini, di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 25, firman Tuhan yang disampaikan adalah mengenai pembaruan ya bagi bangsa Israel. Nah, Israel yang sudah seringkali ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, seringkali menyakiti hati Tuhan sehingga menimbulkan hukuman ya, hukuman Tuhan bagi mereka. Tetapi ya Tuhan tetap ingat dan Tuhan tetap sayang pada umat pilihannya, umat kepunyaannya. Dan di ayat 19 ini kita lihat Tuhan katakan, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain ya, roh yang baru ya, menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras." Gantinya apa? Adalah hati yang taat ya. Kalau kita mau renungkan ayat ini, Tuhan begitu baik. Tuhan justru lebih rindu menjadikan umatnya, umat kesayangannya itu ya, memiliki hati yang taat dan menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mungkin banyak hal yang terjadi di masa lalu saudara. Tentunya tiap kehidupan beda-beda. Sampai saudara mungkin katakan, "Oh, saya orangnya keras ya, karena saya pernah ketemu. Oh, saya orangnya keras." Wih, siapa yang tanya ya? Dia bilang, "Ya udah ya." Terus mungkin saudara katakan, "Saya keras, hati saya sudah seperti batu ya, karena terlalu banyak orang mengecewakan di masa lalu." Misalnya mungkin pernah dilecehkan, pernah dibully waktu di sekolah, pernah dihina oleh keluarga sendiri, ya pernah mengalami hal-hal yang tidak enak di masa lalu. Dan kemudian saudara mungkin katakan, saya juga begitu banyak dosa dan kejahatan yang saya lakukan di masa lalu, sehingga saya menjadi orang yang keras. Nah, tetapi ingat, renungkan firman Tuhan ini. Kerinduan Tuhan, Tuhan lebih tertarik untuk mengubah hati saudara menjadi hati yang baru dan hati yang taat kepada Tuhan. Ketimbang saudara bergulat dengan masa lalu, tidak pernah get over, terus di situ ya mengalami kekecewaan dan kekecewaan berikutnya. Nah, tentunya asalkan ya setelah sadar ya kita harus taat dan setia ya, hidup di dalam pertobatan. Dan saya bacakan saja, kalau dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil ya. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ya."
Kalau kita mengaku, Tuhan aku salah, aku berdosa, aku telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka Tuhan itu setia dan adil, ya. Dia tidak akan membuang kita. Dia ingin mengganti hati kita dengan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Ada pujian, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tuhan buang dosa kita jauh-jauh. Dan kalau di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, mari kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah. Nah, saya lihat kan banyak yang pakai baju merah. Dosa itu merah misalnya ya, seperti warna merah, seperti kermisi ya. Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Kalau merah seperti kain kesumba, Tuhan akan menjadikan putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan tidak tanggung-tanggung saudara. Waktu Tuhan menyucikan saudara, Tuhan benar-benar sucikan saudara, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus ya. Berikutnya, nah saya mau kasih contoh ya dalam perjanjian lama. Jadi dari kehidupan Raja Saul. Nah, dalam perjanjian lama kita banyak melihat peristiwa peperangan silih berganti. Jadi kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, isinya perang-perangan semua ya, cerita perang. Dan saya juga encourage saudara ya, memotivasi saudara untuk membaca Alkitab ya, bukan hanya perjanjian baru, tetapi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kenapa saudara harus baca Alkitab dari awal sampai yang akhir? Supaya saudara itu tidak terombang-ambing sama pengajaran-pengajaran yang sesat yang banyak terjadi saat ini. Jadi saudara harus melihat dasar kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita hanya hidup sebentar di muka bumi ini. Mungkin saudara sudah banyak baca buku, tapi saudara tidak pernah habiskan Alkitab. Jadi saya encourage saudara ambil waktu setiap hari baca Alkitab, selesai ya. Saudara mengerti dari bagian dan banyak peristiwa-peristiwa yang menarik yang justru akan menjadi kekuatan bagi saudara. Nah, kita Saul ya. Nah, kita cerdas cermat dikit. Semua boleh jawab kecuali Bapak dan Ibu Gembala ya. Nah, Saul ini menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, Saul ini raja keberapa dari bangsa Israel? Ada yang bisa jawab? Pertama, wah luar biasa, semua lulus ya. Lagi, 2 pertanyaan lagi. Siapakah yang mengurapi Saul menjadi raja? Samuel ya. Kira-kira itu yang sebelah kanan Samuel. Kemudian Saul ini, nah orangnya dia tinggi atau pendek? Wah tinggi, wah luar biasa ya. Semuanya rajin membaca Alkitab di tempat ini. Haleluya ya. Nah, jadi dari dalam 1 Samuel pasal 13, jadi terjadi balasan penyerangan bangsa Filistin terhadap Israel. Karena sebelumnya Yonatan anaknya Saul memukul kalah pasukan kependudukan Filistin. Ya, namanya perang seperti itu. Filistin tidak senang, dia balas. Jadi kalau sekarang saudara lihat peperangan yang terjadi, yang A balas B, B balas A, itu sudah terjadi sejak dulu ya, karena peperangan seperti itu. Nah, jadi di dalam peperangan itu bangsa Israel sudah takut, terjepit. Ya mereka terjepit, apalagi kalau kita baca dalam 1 Samuel 13 itu, pasukan yang dikerahkan oleh bangsa Filistin ribuan orang, bahkan pasukan berjalan kaki dikatakan seperti pasir di laut. Jadi Israel melihat itu mereka takut ya. Dan kemudian waktu itu Samuel sudah menetapkan waktu untuk datang ke Gilgal mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tentunya ya bangsa Israel, dan kemudian ada Samuel yang selalu membawa bangsa tersebut untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Nah, jadi waktu itu Samuel sudah tetapkan waktu, nah tetapi Saul tidak sabar dan tidak taat sampai dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban yang seharusnya adalah tugas dari Samuel. Ya, dia mempersembahkan korban. Nah, kalau saya lompat saja ke ayat yang ke-10.
Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Ya, jadi Saul katakan, "Ya kamu nggak datang-datang." Ya, jadi aku yang persembahkan korban kepada Tuhan. Karena apa? Karena Saul itu tidak sabar. Dia tahu itu bukan tugasnya, tapi dia lakukan. Di sini dia kita lihat tidak taat. Dan kemudian di ayat ke-12, "Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Di ayat 12 di bagian awal dikatakan, "Maka pikirku." Jadi dia pakai pikiran sendiri, dia pakai pengertian sendiri, dia tidak tanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Di ayat 13 kata Samuel pada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Jadi Saul katakan perbuatan Saul itu perbuatan yang bodoh karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, kemudian ada peristiwa berikutnya di 1 Samuel pasal 15 ya. Tadi kita lihat Saul sudah tidak taat. Nah, di pasal 15 firman Tuhan datang kepada Samuel ya, karena Samuel ya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel termasuk kepada Raja Saul ya, penyampai pesan Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan datang kepada Samuel di cerita tersebut agar Saul menumpas bangsa Amalek, bangsa musuh, orang-orang berdosa ya, dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi kemudian Samuel datang kepada Saul. "Saul, ada firman Tuhan yang harus disampaikan. Jadi kamu harus menumpas bangsa Amalek. Laki-laki, perempuan, anak-anak, termasuk anak-anak yang menyusu alias bayi-bayi. Jadi semua manusia di bangsa Amalek itu harus ditumpas. Artinya semua harus dibunuh. Kesannya kejam sekali, tapi itulah yang terjadi di Perjanjian Lama ya. Tentunya Saul pada waktu itu dia pasti sangat excited kan. Wah, kalau ini dari Tuhan, pasti Tuhan memberikan kemenangan karena ini dari Tuhan. Nah, saudara percaya kalau sesuatu yang dari Tuhan pasti akan terjadi dan Tuhan akan berikan? Enggak ada amin ya. Amin ya. Nah, Saul excited sekali. Nah, kemudian dia mempersiapkan pasukannya. Dan firman Tuhan juga katakan bukan hanya manusia yang harus ditumpas, tetapi juga hewan-hewan ya, lembu ya, sapi, domba, semua harus dibunuh. Jadi Saul siapkan pasukannya. Dan kemudian Saul mulai terahkan dan menyerang bangsa Amalek. Nah, kemudian bangsa Amalek dipukul kalah. Semua ditumpas. Rupanya ada yang disisakan, yaitu rajanya ya, raja bangsa Amalek yang bernama Agag. Nah, Raja Agag ini bukan hanya dia yang dibunuh, melainkan juga dikatakan hewan-hewan yang terbaik itu tidak dibunuh ya, melainkan disimpan ya. Nah, di sini kita melihat Saul kembali melakukan satu hal yang namanya ketidaktaatan pada perintah Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah katakan tumpas habis ya, katakanlah karena bangsa Amalek juga melambangkan dosa. Kalau Tuhan katakan habis tumpas ya, dosamu, kebiasaan buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepadaku, saudara harus tumpas habis. Kadang-kadang kan manusia itu cenderung ya, yang ini saya tumpas habis, tapi aduh yang ini sayang nih, aku masih suka, aku masih sayang. Ya saudara, sayang-sayang dosa. Ya saudara, simpan-simpan dosa kesayangan itu. Ya padahal kalau Tuhan katakan tumpas, artinya tumpas. Nah, ini raja tidak dibunuh. Kemudian hewan-hewan yang terbaik, yang bagus-bagus, yang gemuk, yang tambun, yang mulus itu
tidak dibunuh oleh rakyat dan pasukan Israel. Nah, kemudian saya hanya bacakan saja, tidak usah buka. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 10 dan 11, firman Tuhan datang pada Samuel, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru pada Tuhan semalam-malaman. Jadi Tuhan katakan, oh aku menyesal telah menjadikan Saul raja. Jadi kita melihat Tuhan bisa menyesal, ya, karena ketidaktaatan Tuhan bisa menyesal atas kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Nah, jadi kemudian setelah firman Tuhan datang kepada Saul bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan Saul raja, Tuhan menolak Saul sebagai raja, Samuel harus menyampaikan firman tersebut kepada Saul. Nah, lalu ada pembicaraan sebelumnya di sini, tapi saya lompat ke ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi Samuel kasih pertanyaan ini, ya. Kemudian ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. No. Not like that, ya, kata Tuhan. Dia sepertinya mencoba berdalih kalau dia telah melaksanakan firman Tuhan. Nah, inilah sifat manusia, kadang-kadang suka berdalih. Oh, aku sudah lakukan firman Tuhan, aku sudah laksanakan perintah Tuhan, ya. Dan dikatakan di situ dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, tapi yang lain sudah kutumpas, sudah kubunuh. Padahal firman Tuhan bukan demikian. Dan kemudian di ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan dembu-dembu yang terbaik, yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Nah, lebih parahnya ya di ayat yang ke 21 ini, ya, Saul kembali berdalih dan dia katakan sesuatu yang seakan-akan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Oh, aku udah kumpulkan ini korban-korban binatang-binatang yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan di situ kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ya, dia juga coba menghibur, menyenangkan hati Samuel. Mungkin dia pikir dengan perkataannya itu Samuel jadi terhibur, ya. Samuel jadi, oh iya, wih, bagus-bagus, domba, sapi, lembu, bagus ini. Tuhan pasti senang. No, tidak seperti itu, ya. Saul tidak melaksanakan firman Tuhan. Nah, kemudian di ayat 22, Samuel menjawab kepada Saul, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ya, jadi saya garis bawahi di situ, yang mendengarkan lebih baik, memperhatikan lebih baik. Mungkin saudara kalau baca ayat ini, oh kalau gitu saya nggak usah kasih korban dong, ya. Kalau orang-orang yang pelit seneng sama ayat ini, rupanya cuma denger aja ya, nggak usah kasih korban. Nah, kalau buat orang-orang yang pelit itu ada firman Tuhan untuk itu. Nah, tapi saya percaya di sini, ya, saudara adalah orang-orang yang generous, ya, yang senang memberi. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Nah, jadi Samuel tekankan, ya, mendengar itu lebih baik, ya, dan juga memperhatikan lebih baik. Nah, mungkin saudara katakan, oh saya setia kok sama saya sungguh-sungguh, ya. Tapi mungkin saudara tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan. Saudara tidak dengar, saudara tidak perhatikan. Nah, saya lanjutkan dulu. Di ayat 23 dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi kalau saudara
baca keseluruhan peristiwa ini, ya, Saul ditolak sebagai raja. Setelah itu Samuel meninggalkan Saul dan sampai pada matinya mereka tidak pernah bertemu lagi. Dan kemudian Raja Agag akhirnya yang menyembelih, membunuh Samuel yang harus melakukan, bukan Saul, karena Saul sayang ini rajanya disimpan, ya. Tapi namanya kalau sudah firman Tuhan disampaikan, tumpah semua, bunuh semua, artinya bunuh semua. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi perintah titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, jadi kita lihat di sini seakan-akan Saul juga bilang, aduh, aku udah berdosa, ya, sudah kulangkahi perintah Tuhan. Dia katakan tetapi, ya, ada satu seperti yang pengecualian yang diminta. Dia bilang aku, ya, takut kepada rakyat, ya. Ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tapi giliran diperhadapkan dengan manusia, dihadapkan dengan rakyat, dia justru bisa berkompromi, ya, melakukan dosa dan kejahatan. Yang namanya firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Dan dia takut sama rakyat. Kalau yang tadi kan yang di taman takut sama istri, Bu Gembala yang jawabnya. Tadi saya mau takut jawabnya, ya. Ya. Makanya dia makan, ya. Makan, Beb. Gitu, ya. Nah, ini takut sama rakyat. Nah, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Jadi Saul akhirnya ditolak sebagai raja, dan kemudian kita tahu ada yang menggantikan posisi raja di bangsa Israel, yaitu Daud, ya. Nah, oke, setia dalam perkara kecil. Nah, kita mau setia di dalam perkara kecil di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Memang pada waktu Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, perkataan ini, perihal yang disampaikan adalah mengenai harta dunia, ya, di perikop tersebut. Tapi saya percaya, ya, pesan ini memiliki arti yang lebih luas, ya. Saudara mungkin katakan, oh, saya udah setia sama Tuhan, saya orang yang setia, saya setia berdoa, ya, sampai 5 kali, bangun tidur, sarapan, makan siang, makan malam, mau tidur. Oh, saya setia Tuhan. Saudara setia memberikan persembahan, memberikan korban. Oh, saya rajin memberikan korban. Bahkan saya memberikan perpuluhan karena itu adalah milik Tuhan. Dan kemudian saudara katakan, saya setia memuji Tuhan. Saya setia melakukan tugas-tugas pelayanan di gereja yang diberikan kepada saya. Dan mungkin ada banyak hal-hal lain yang saudara bisa tambahkan dalam daftar kesetiaan saudara. Nah, tetapi mungkin saja ada hal yang tidak kita sadar, yaitu mengenai perkara-perkara yang kecil. Karena Tuhan tekankan di sini, ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, ya. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22, mendengarkan lebih baik dan memperhatikan itu lebih baik daripada korban. Nah, saat saudara datang beribadah di gereja, ya, seperti saat ini, nah, kita harus perhatikan perkara-perkara kecil. Misalnya saya ambil contoh ini, saat kita beribadah, ya, saudara bisa ambil contoh yang lain. Nah, saudara tentu datang berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui nyanyian. Ya, saudara setuju? Nyanyi, ya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Nah, itu saudara yang tahu diri sendiri, ya. Apa saudara nyanyi dengan hanya sekedar penyanyi, atau saudara sungguh-sungguh, ya. Pertolonganmu begitu ajaib,
Kau telah memikat hatiku. Wah, seperti mesra dengan Tuhan. Saudara kalau menyanyi memuji Tuhan, saudara mesra sama Tuhan. Tidak usah lihat kiri, kanan. Tapi saya intim sama Tuhan. Saya sedang bernyanyi buat Tuhan. Ya seperti cerita zaman dulu, Romeo yang bernyanyi kepada Juliet. Nah Tuhan itu kan kekasih kita, amin. Nah kita harus senangkan Tuhan. Tuhan senang, mesra, intim dengan Tuhan. Ya, nah kemudian setelah itu saudara duduk diam, dengarkan firman Tuhan. Seperti saudara saat ini dengarkan firman Tuhan, yang rata-rata pembicara berdurasi itu 45 menit sampai 1 jam ya. Anak saya udah bilang, "Pi, nanti jangan lama-lama." Soalnya dia tahu biasanya dia apa yang sebelum-sebelumnya saya kalau berbicara lebih dari 1 jam. Jadi the warning saya, nanti jangan lama-lama. Iya, saya coba ringkas, makanya saya nggak berani. Saya singkat-singkat aja ya, kalau nggak lama. Nanti orang-orang ngantuk katanya. Nah, tapi puji Tuhan ya, sejauh mata memandang tidak ada yang ngantuk. Haleluya ya. Nah, tapi rasa-rasanya tidak semua orang bisa 100% fokus. Saudara setuju? Ya karena jujur saya sendiri kalau perhatikan pembicara di depan ya, bisa juga nggak fokus 100%, tapi saya berusaha ya. Karena itu hal-hal yang kecil itu harus dijaga. Nah, saya mau berikan contoh perkara kecil. Nah, mungkin saudara nggak seneng ya, ada yang nggak seneng sama contoh ini, tapi saya harus kasih ya. Karena saya bilang, oh Tuhan, kalau Tuhan nggak izinkan, saya nggak ngomong ya. Tapi saya langsung ingat, saya harus bicara. Nah, apa kok contoh kecil itu? Nah, it's your mobile phone ya, handphone saudara. Nah, kalau ya ada seperti acara TV yang terkenal mengenai survei ya. Survei membuktikan ya kan. Nah, pertanyaannya kira-kira apa yang dilakukan jemaat dengan handphonenya saat beribadah. Nah, ada survei ya. Yang pertama, ada banyak rupanya. Yang pertama adalah membuka aplikasi Alkitab. Benar nggak? Saudara baca. Wah, baca Alkitab. Kemudian ada lagi yang kedua, memotret slide pembicara. Gitu. Bagus rupanya supaya, ingetanku nggak panjang nih, jadi entar di rumah biar lihat-lihat ya, baca-baca lagi. Nah, ada juga yang foto hamba Tuhan yang sedang berbicara di depan. Iya ya, saya difoto. Nah, kemudian ada juga yang foto selfie. Jadi dengan handphonenya itu selfie. Gitu ya. Ya, selfie. Biasanya yang selfie itu perempuan ya, wanita. Kalau yang selfie laki-laki mungkin si pemilik ayam yang tadi ya. Selfie. Nggak salah saudara. Nah, kemudian yang tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelima ada yang melihat foto-foto dalam galeri. Lihat foto. Ini yang waktu itu di taman bunga nih. Lain kali aku pakai baju merah deh. Masa waktu itu aku baju hitam. Lihat lagi yang lain. Ini dulu waktu ke teman-teman SMA ya. Lihat-lihat foto. Nah, kemudian yang keenam, membalas chat. Membalas biasanya di WhatsApp ya, di chat. Balas. Iya, aku lagi ibadah nih. Bosen, lama banget. Katanya nggak sampai sejam, tapi dia sejam. Ya, lapor sama temennya. Kemudian yang ketujuh, melihat postingan. Nah, dari medsos. Biasanya bisa dari Facebook, Instagram, lihat-lihat ya. Ini penyanyi Korea nih. Ini ya. Apa istilahnya doom scroll ya, scroll terus ya. Nah, hal-hal ini kadang-kadang di sini nggak ada. Nah, kadang-kadang ada yang melakukannya itu the whole time ya, sepanjang khotbah dia pokoknya sama handphone dia sibuk. Wah, macam-macam ya. Nggak ada di sini ya, puji Tuhan. Nanti saya di ban nanti ya. Nah, nggak ada. Nah, tapi tentunya bukan larangan ya. Saya jangan gara-gara ini saudara takut, karena saya senangnya kan duduk di belakang ya, supaya view-nya itu ya. Tapi saya bukan mengawasi saudara. Nah, tapi jadi memang nggak salah. Tapi tentunya kita harus tahu diri sendiri ya. Kalau kita mau cek sesuatu yang emergency, sesuatu yang darurat ya. Apalagi kan hanya sebentar ya, saudara hanya sebentar saja duduk. Nah, ada dua lagi ya. Ada juga yang angkat telepon, wah ya,
Halo? Iya. Aku lagi khotbah. Lagi khotbah nih. Hah? Makan bakso? Iya, ntar di Yono ya. Iya. Ya, udah dulu ya. Gitu ya. Angkat telepon. Kemudian ya ada lagi satu lagi yang paling ekstrim. Bermain game. Wah ya. Kok ketawa? Ini pasti pengalaman pribadi nih. Udah pernah lihat. Karena saya waktu itu di beneran ya. Saya pernah lihat di satu tempat. Kok posisi handphone begini? Orang kan biasanya begini. Ini kok begini. Terus dua tangannya itu gerak-gerak jarinya. Kan saya kepo ya. Karena saya waktu itu baru pertama. Kok apa ya itu ya? Alkitab bukan. Apa ngechat. Kan saya kepo. Jadi saya panjangin layar saya kayak jerapah gitu kan. Oh dia lagi main game, Tuhan tolong ya. Aduh. Jadi ada pertanyaan yang harus sebenarnya kita tujukan pada diri kita. Is my mobile phone is more important than the message on Sunday. Ya, kita harus, apakah handphone saya jauh lebih penting dari pesan firman Tuhan yang disampaikan pada ibadah minggu. Nah itu kita harus tanyakan pada diri sendiri. Kalau saudara jawab, ya memang ini jauh lebih penting. Nah berarti kesetiaan saudara pada perkara-perkara kecil itu bisa dipertanyakan ya. Dan orang lain gak lihat tapi Tuhan yang lihat. Nah kemudian di Matius pasal 25 ayat 21, maka tuannya itu kepadanya, kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ada upah dari Tuhan Yesus yang akan diberikan bagi setiap orang yang setia dalam perkara kecil. Amin. Betapa bahagianya suatu hari ya, Tuhan sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita semua. Dan satu hari Tuhan katakan seperti ini, hei, baik sekali perbuatanmu itu. Engkau baik, engkau setia, ayo masuk ya dalam kerajaanku yang kekal. Itu pasti ada sukacita yang tidak terkatakan. Katakanlah saudara sudah pernah senang, sukacita akan sesuatu ya. Mungkin dulu ya waktu diajak menikah sama pasang, senang ya. Tapi tidak ada sukacita yang seperti itu. Nah, hanya ya seperti ini luar biasa ya. Tuhan ajak masuk dalam kerajaannya. Nah, kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan tetaplah kebenaran. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kata Yesus kepadanya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, biarlah di kerinduan saudara seperti Daud katakan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 5 ini, ya, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus, ya. Kalau kita mau berjalan di dalam kebenaran, berarti kita mau berjalan di dalam Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perkatakan. Yesus adalah satu-satunya teladan bagi kita. Saudara baca firman Tuhan, wah aku mau seperti Yesus, ya. Aku mau jalan di dalam kebenaran. Nah, kalau saudara katakan, saudara cinta Yesus, aku mengasihi Yesus, ya, tetapi kita tidak buktikan sama Tuhan, kita tidak buktikan sendiri, ya, komitmen kita, aku mau jalan di dalam Engkau Tuhan, aku mau jalan di dalam kebenaran, ya. Nah, kita harus memiliki komitmen tersebut, ya, selalu taat dan setia, ya. Nah, ini pertanyaan penting. Apakah saya sudah hidup dalam kebenaran? Apakah saya sudah hidup di dalam Yesus? Nah, ini pertanyaan yang juga harus kita tanyakan sama diri kita sendiri melalui keseharian kita, kebiasaan kita, perkataan-perkataan kita terhadap orang lain, dan mungkin juga perkataan-perkataan di dalam pikiran, di dalam hati. Itu semua harus kita tanyakan, apakah ini sudah benar sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Nah, jadi biarlah kerinduan kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Nah, datang kepada terang Kristus yang ajaib. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18,
barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Nah, jadi kita melihat kita mau datang kepada Kristus dan melakukan apa yang benar, ya, tidak melakukan kegelapan. Kecenderungan manusia senang melakukan hal-hal yang gelap, ya, tidak suka datang kepada terang. Nah, tetapi ya mulai pagi hari ini ya kiranya kita mau datang kepada terang Tuhan yang ajaib supaya kita bisa melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Nah, ini bagian yang terakhir, ya. Taat, ya, seperti Yesus Kristus. Ada pujian lama menyanyikan seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Oh, indah sekali saudara, ya. Pujian yang singkat saudara nyanyikan, ya, saat saya nyanyikan ini, saat teduh dengan Tuhan. Tuhan, aku mau seperti Engkau, ya. Hanya seperti Yesus, ya. Hidup ini hanya sebentar, aku mau seperti Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Dan di ayat yang terakhir di Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita mau memiliki hati yang taat, hati yang setia kepada Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita semua. Tuhan tidak mau yang lain-lain. Tuhan hanya ingin kita taat. Ya Tuhan, aku lakukan apapun yang Tuhan katakan, Tuhan kehendaki. Persis ya seperti yang Tuhan sampaikan, itu yang aku lakukan. Aku tidak mau berdalih seperti Raja Saul yang senang berdalih dan bersilat kata, tetapi I just want to obey. Saya hanya mau patuh sama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
Kami menaikkan syukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang taat dan setia. Kami tahu bahwa Tuhan begitu baik dan begitu sabar terhadap kami. Tetapi Tuhan, Engkau masih menginginkan ketaatan, kesungguh-sungguhan, kesetiaan kami pada perkara-perkara yang kecil, agar kami boleh melihat kebaikan Tuhan, mempercayakan hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupan kami. Kalau selama ini ya Tuhan, kami masih melakukan ketidaktaatan, ada banyak pelanggaran dan kejahatan, dosa, kebiasaan buruk yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus tolong, Roh Kudus memberikan kami kekuatan, agar kami Tuhan bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bisa taat, kami bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan syukur atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Khususnya firman yang telah disampaikan Tuhan, biarlah firman ini boleh dimeteraikan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, keberhasilan dalam hidup ini adalah ketaatan kami dan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kalau kami taat dan setia kepadamu Tuhan, segala rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hambanya yang Tuhan telah utus, Bapak Evangelis Emmanuel Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan lindungi, sertai kehidupan keluarganya, dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan jauhkan mereka dari segala niat-niat orang jahat. Sakit penyakit apapun juga Tuhan jauhkan daripada mereka. Sehingga mereka boleh kembali ke tempat ini minggu depan dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Dan kami akan pulang, tetapi kami percaya kasih Tuhan akan selalu menyertai ke dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan membelamu, Tuhanlah yang akan menolongmu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
Silakan duduk Bapak Ibu semuanya.